Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Hadirin seluruh pengurus dan jamaah Masjid Al-Mukhlisin, tamu Allah sedang jamaah subuh rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan dan keberkahan kehidupan. Yang paling penting ibu dan bapa rahimakumullah masih merasakan kepada kita kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam itu kita hidup, dan dengan iman dan Islam itu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa rahimakumullah, salawat dan salam kita peruntukkan setiap saat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ibu dan bapa rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji sedikit kejadian dan hikmah-hikmah di balik peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapa rahimakumullah, ada yang kita bahas sebelum kejadian, ada yang kita bahas sewaktu kejadian, ada yang dibahas setelah kejadian. Ibu dan bapa yang berbahagia, peristiwa Isra wal Mi'raj dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa. Peristiwa itu dikenal dengan nama Amul Khuzni. Am tahun, Khuzni berduka cita. Jadi Amul Khuzni tahun berduka cita. Mengapa tahun itu disebut dengan nama Amul Khuzni, tahun berduka cita? Paling tidak ibu dan bapa rahimakumullah, sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj ada 3 kejadian. Pertama, wafatnya paman kandung tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Yang kedua, wafatnya istri tercinta Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga adalah peristiwa penganiayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Taif. Ibu dan bapa rahimakumullah, tentu muncul pertanyaan di hati kita semua. Mengapa wafatnya paman kandung begitu luar biasa dampaknya kepada Nabi? Karena mungkin hampir rata-rata di antara kita ini sudah pernah mengalami kematian paman kandung. Apa bedanya paman kandung kita dibandingkan paman kandung Nabi? Apalagi paman kandung Nabi kafir jahiliyah, sedangkan paman kandung kita rata-rata muslim. Ibu dan bapa rahimakumullah, Abu Talib ini ibu dan bapa memiliki makna, memiliki nilai, memiliki marwah, memiliki sejarah yang sangat lekat dan dekat kepada hati Nabi. Sebagaimana kita ketahui, Nabi terlahir dalam keadaan yatim, karena 2 bulan dalam kandungan ayah beliau telah tiada.
disusukan sebentar oleh emak kandung beliau, tetapi karena memang terkendala tidak banyaknya mengalir air susu Aminah, emak kandung Nabi, maka dititipkan Nabi kepada Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Tapi Suwaibah ini banyak pula anak yang disusukan dia. Termasuk salah satu anak yang disusukan beliau itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman kandung Nabi. Jadi Nabi itu dengan Hamzah bin Abdul Muttalib memiliki 3 kedekatan. Pertama, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman kandung Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib sepersusuan dengan Nabi terhadap Suwaibah. Yang ketiga, Hamzah bin Abdul Muttalib juga sepersusuan dengan Nabi terhadap Halimatus Sa'diyah. Jadi 3 kali hubungannya. Ibu dan bapa rahimakumullah, ketika dititipkan kepada Suwaibah, banyak yang disusukan oleh Suwaibah, maka di hari Sabtu ataupun hari Ahad, sekarang namanya akhir pekan, orang-orang Arab kota Mekah ini menunggu orang-orang desa. Salah satu desa yang paling banyak datang ke kota Mekah dulu namanya desa Bani Sa'ad bin Bakar. Salah satu yang datang itu bernama Halimah. Maka dikenallah dengan nama populer Halimatus Sa'diyah. Tujuan Halimah, ibu dan bapak rahimakumullah, datang itu menyusukan anak. Tentu berharap upah. Sedangkan emak kandung Nabi Aminah, datuk kandung Nabi Abdul Muttalib, mau cucunya disusukan oleh orang lain tapi tak sanggup memberi upah. Ini unik. Bagaimana cara Allah mengatur, ibu dan bapak rahimakumullah? Setiap Halimah datang ke rumah orang-orang kota Mekah agar mau anaknya disusukan oleh Halimah, tak satu pun mereka yang berkenan. Mengapa mereka tak berkenan? Karena kondisi Halimah ini lemah, beliau sakit. Bahkan mohon maaf, hanya satu di antara 2 itu yang mengalirkan air. Untuk anak kandungnya saja, anak kandungnya Halimah namanya Masrum, tidak cukup. Bagaimana hendak menyusukan anak mereka? Maka mereka tak mau Halimah yang menyusukan anak mereka. Satu-satunya orang yang mau anaknya disusukan oleh Halimah siapa? Aminah, emak kandung Nabi. Tapi Aminah tak sanggup memberikan upah kepada Halimah. Ini unik pula. Sedangkan Halimah jauh-jauh dari desa Bani Sa'ad bin Bakar cari upah. Ibu dan bapak rahimakumullah, sebaliknya Aminah demikian pula. Dia ingin anaknya disusukan oleh Halimah, tapi Halimah mencari upah. Sudah mau pulang Halimah kembali ke desanya, sudah hampir naik dia ke keledainya. Suami dia pun sudah naik ke atas ontanya. Jadi ada 2 kendaraan, ibu dan bapak rahimakumullah. Halimah membawa keledai, suaminya membawa onta. Ketika nak naik ke atas kendaraannya, tiba-tiba melintas diri Nabi Muhammad SAW di kelopak matanya. Itulah jodoh itu. Lalu apa kata Halimah? Ini pelajaran yang pertama. Apa kata Halimah kepada suaminya? Wahai suamiku, aku takkan balik ke kampung halaman kita sebelum membawa anak tadi bersama kita. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Apa kata suaminya? Inilah suami yang penuh keluhuran hati. Ambillah anak itu wahai Halimah, bawalah anak itu bersama kita agar kita mendapat barokah. Jadi ini bertolak belakang dengan kehidupan hari ini. Orang hari ini Pak, kalau tak real, kalau tak jelas, kalau tak nyata apa yang dia dapat, tak ada nilai pelayanan, tak ada nilai kerja. Tapi seorang hamba Allah bernama Haris, suami daripada Halimah, menyuruh bahkan mempersilahkan istrinya Halimah membawa Nabi Muhammad SAW karena emak kandung Nabi tak sanggup memberi upah, datuk kandung Nabi tak sanggup memberi upah. Satu cuman yang ia katakan, bawalah agar kita mendapat barokah. Kaji barokah ini
Sesuatu yang kadang-kadang tak begitu nampak, tapi dia lebih asli, lebih berkah, lebih nyata daripada yang nyata. Pernah tak Bapak Ibu mendengar atau Bapak Ibu membuat? Cobalah bekerja di sana nak. Walaupun tak ada upahnya, yang penting kamu dapat barokah. Ini kalimatnya sudah hampir punah nih Pak. Jadi kalimat agar mendapat barokah ini sudah mulai punah. Yang banyak hari ini berapa upahnya, berapa gajinya, apa yang kamu dapat, apa rewardnya, apa hadiahnya. Nah, itu yang ada. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka di balik yang tampak ini ada sesuatu yang tak begitu tampak. Kadang bendanya gaib, tapi dia lebih bernilai, lebih banyak, lebih luas daripada yang tampak. Itulah barokah. Mudah-mudahan kita salah satu yang mendapat barokah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, berapa lama Nabi Muhammad bersama Halimah? 4 tahun. Dibedah dada Nabi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Cemas Halimah dengan nyawa Nabi, dibalikkan Nabi kepada emak kandung beliau Aminah. Tapi rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, 2 tahun bersama emak kandung beliau, usia Nabi 6 tahun, emak kandung beliau berpulang ke rahmatullah. Jadi usia 6 tahun ibu dan bapak, Nabi sudah yatim piatu. Saya rasa ibu dan bapak sudah banyak merasakan, baik sebagai yatim, baik sebagai piatu, maupun sebagai yatim piatu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau saya yang pernah saya rasakan menjadi piatu, itu pun sudah usia 42 tahun, terasa beratnya ibu dan bapak rahimakumullah. Apalagi yatim piatu. Nabi merasakan itu semua pada usia 6 tahun. Sudah yatim, sudah piatu. Wafat ayah dan ibu Nabi diasuh oleh datuk yang sangat bijak, orang tua yang sangat penyayang, namanya Abdul Muttalib. Rupanya tak lama pula usia beliau, 8 tahun usia Nabi, berarti 2 tahun Nabi Muhammad hidup bersama datuknya. Datuknya pun berpulang ke rahmatullah. Tapi ada pesan daripada Abdul Muttalib. Apa itu? Sebanyak itu anaknya Abdul Muttalib, sebanyak itu anaknya yang sukses, sebanyak itu anaknya yang berjaya, tapi Nabi dititipkan hanya kepada 1 orang anak. Siapa nama anak itu? Abu Talib. Siapa itu Abu Talib? Anak Abdul Muttalib yang paling susah hidupnya. Apa pelajarannya ibu dan bapak rahimakumullah? Pelajarannya adalah anak itu sedari kecil harus diajarkan hidup susah. Sekarang banyak anak ibu dan bapak rahimakumullah, dia tidak pernah merasakan hidup susah. Padahal salah satu pendidikan yang paling penting adalah merasakan kepada anak kita itu hidup susah. Saya yakin Bapak Ibu yang hari ini perwira, Bapak Ibu yang hari ini sukses, Bapak Ibu yang hari ini kaya, tidak ada yang mencapainya dengan cara yang mudah. Tidak ada yang mencapainya dengan cara yang senang-senang saja, dengan cara yang bim salabim brakatabra, enggak ada. Semuanya dengan proses yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita ceritakan pengalaman hidup masing-masing ini beraneka ragam. Ibu dan bapak rahimakumullah. Rupanya istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian itu sakit dulu baru dirasakan senang kemudian. Itu filosofi hidup yang tidak bisa ditinggalkan. Rupanya Abdul Muttalib meninggalkan Nabi Muhammad kepada anak yang paling susah. Artinya ajarkan anak itu hidup susah. Kata Pak Dahlan Iskan, jangan ajarkan anakmu hidup senang. Ajarkan anakmu hidup susah. Karena kalau engkau ajarkan dia hidup susah, dia pun cenderung nak hidup senang. Kalau engkau ajarkan dia hidup senang, maka dia akan belajar untuk bersenang-senang. Jadi banyak anak hari ini, macam manapun payah orang tuanya,
macam manapun sulit ibunya, macam manapun menderita orang tuanya, simpati dan empatinya hilang. Kenapa demikian? Karena memang tak pernah merasakan hidup susah. Ibu dan bapa rahimakumullah. Nah, fokuskan kaji kepada Abu Talib. Abu Talib ini mengasuh Nabi dari usia 8 tahun. Sampai kapan? Sampai Nabi menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Banyak hal yang diajarkan, banyak hal yang dibentuk, banyak karakter yang dibina. Bahkan sampai urusan fisik, guru Nabi secara langsung, ibu dan bapak rahimakumullah, itu yang konkret di hadapan Nabi adalah Abu Talib. Tapi Nabi adalah orang yang terjaga sedari kecil. Seluruh yang ia lakukan dipantau langsung, dibimbing langsung ke dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mengajari Nabi Muhammad bergulat? Abu Talib. Siapa yang mengajari Nabi Muhammad bermain pedang? Abu Talib. Siapa yang mengajari Nabi Muhammad ahli dalam strategi perperangan? Abu Talib. Siapa yang mengajarkan Nabi Muhammad berdagang? Abu Talib. Bahkan Abu Talib sudah mengajarkan Nabi berdagang sedari usia 12 tahun. Kita biasanya anak usia 12 tahun itu Pak masih sibuk main-main HP aja. Abu Talib mengajarkan Nabi usia 12 tahun itu sudah berdagang. Dan berdagangnya itu tak tanggung-tanggung. Salah satu daerah sasaran dagang Nabi adalah Yasrib saat itu, Madinah Al-Munawwarah saat ini. Bahkan akhirnya ibu dan bapak, Nabi Muhammad diajari berdagang sampai ke Roma, Ar-Rumiyah. Mana itu Ar-Rumiyah? Roma, Vatikan, Italia saat ini. Bapak ibu bisa tengok itu di peta. Berapa jaraknya kota Mekah menuju kota Roma. Dalam kondisi kendaraan saat itu hanyalah onta. Nah, teman Bapak Ibu tuh berapa jauh jarak itu. Jadi Nabi Muhammad pada usia belasan tahun itu sudah menjadi pengusaha internasional. Pengusaha internasional. Saking luar biasanya didikan daripada Abu Talib, pada saat usia 25 tahun, anak kita mohon maaf usia 25 tahun kadang-kadang piring makannya pun tak terbawa oleh dia ke dapur. Tapi Nabi Muhammad pada usia 25 tahun menikahi Khadijah binti Khuwailid, itu maharnya Pak Ibu rahimakumullah 20 ekor onta kendaraan terbaik saat itu. Onta kendaraan ini paling murah Pak 200 juta. Kalau onta untuk dimakan biasa paling murah 35 juta. Onta kendaraan 200 juta. Itu paling murah kali 24 miliar. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi paling tidak Nabi Muhammad menikahi Khadijah itu maharnya 4 miliar. Kita dulu menikahi istri kita berapa mahar kita? Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, begitu suksesnya Nabi dihantarkan oleh Abu Talib. Tapi sayang ibu dan bapak rahimakumullah, ketika ia mati, hampir terucapkan 2 kalimat syahadat dari balik lisannya, tapi rupanya Abu Jahal menggagalkan dia, hingga kemudian Abu Talib, orang yang sangat sayang kepada Nabi, Nabi pun sangat sayang kepada dia, ibu dan bapak rahimakumullah, mati dalam keadaan kafir. Apa kata Abbas bin Abdul Muttalib, adik kandungnya Abu Talib, paman kandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Demi Allah wahai Muhammad, tidak ada satupun orang yang mencintai engkau sehebat cinta Abu Talib kepada engkau. Jadi sangat luar biasa. Jadi Abu Talib ini menjadi the real father, ayah sebenarnya buat Nabi.
ayah yang nyata dalam kehidupan Nabi, ibu dan bapa rahimakumullah. Sekarang orang yang sangat mencintai itu wafat, dan wafatnya dalam keadaan kafir. Jadi ini menunjukkan pelajaran ketiga, hidayah itu milik Allah. Jadi kita wajib mendidik, kita wajib mengarahkan, kita wajib membina, kita wajib mengasuh orang-orang dalam tanggung jawab kita. Tapi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Muhammad juga tidak mampu menghantarkan iman ke dalam hatinya Abu Talib. Ibu dan bapak rahimakumullah, wafat Abu Talib di bulan Rajab, menyusul pula Nabi Muhammad merasakan itu lebih kurang 2 bulan lebih setelahnya. Apa itu? Wafatnya istri tercinta Khadijah. Rasa cinta Nabi kepada Khadijah, ibu dan bapak, diungkapkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Karena Aisyah paling cemburu kepada orang yang telah wafat. Siapa orang yang telah wafat itu? Khadijah. Jadi Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, istri Nabi yang paling cantik, yang paling muda, sering betul cemburu kepada Khadijah, seseorang yang justru telah tiada. Apa yang membuat beliau cemburu? Nabi selalu dan sering menyebut nama Khadijah. Orangnya telah tiada, tapi Nabi tak pernah lupa akan kenangan-kenangan hidup bersama dia. Jadi begitu membekas cinta Nabi kepada Khadijah. Apa yang membuat Nabi sangat sayang kepada Khadijah? Diungkapkan oleh Nabi kepada Aisyah. Ada 4 ibu dan bapak rahimakumullah yang menyebabkan rasa cinta itu bertahan luar biasa. 1. Salahkah aku mencintai dia wahai Aisyah? Seorang perempuan yang datang kepadaku, lalu ia beriman kepadaku saat orang lain tak percaya kepadaku. Jadi Khadijah ini ibu dan bapak termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kedua, salahkah aku wahai Khadijah, salahkah aku wahai Aisyah mencintai seorang perempuan yang membawa seluruh harta bendanya kepadaku saat orang lain tidak mau berkorban untukku. Jadi Khadijah ini membawa seluruh harta bendanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam 25 tahun harta itu habis tak bersisa. Saya yakin ibu-ibu, istri kita, bapak-bapak, banyak yang siap hidup dari nol. Banyak yang siap hidup dari tidak berpunya, tapi membawa semua harta dia kepada suaminya hingga harta itu habis. Itu agak ragu saya itu. Berapa betul kekayaan Khadijah itu? Menurut para ahli sejarah, ibu dan bapak rahimakumullah, kekayaan Khadijah itu adalah mencakup separuh kekayaan kota Mekah. Kota Mekah itu Pak bukan seluas Pekanbaru. Kota Mekah itu ibu dan bapak rahimakumullah satu provinsi. Satu provinsi itu yang punya kekayaannya mulai tanah, hasil perdagangan dan hasil usaha separuhnya milik Khadijah. Macam mana kekayaan itu? Dalam 25 tahun seluruh itu habis, ibu dan bapak rahimakumullah. Siapa yang mau melakukan itu? Hanya Khadijah. Yang ketiga, salahkah aku mencintai perempuan yang melahirkan anakku? Jadi Nabi punya 11 orang istri. Di antara 11 orang istri itu ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi hanya dapat anak dari 2 orang istri. Satu Maria Al-Qibti, 1 orang anak namanya Ibrahim.
sedangkan yang satu lagi adalah Khadijah. Khadijah ini Nabi punya anak 6 orang. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 6. Yang keempat, ibu dan bapak rahimakumullah, salahkah aku, kata Nabi SAW, mencintai perempuan yang pandai menghadirkan rasa aman ke dalam hatiku. Jadi Khadijah ini perempuan yang paling pandai mengamankan, menyamankan, menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Salah satu peristiwa yang selalu diangkat di antaranya adalah peristiwa turunnya surah Al-Alaq 1-5. Dipaksa Nabi Muhammad membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gemetar tubuh Nabi, menggigil badan Nabi. Siapa yang menyelimutinya, siapa yang memotivasinya, siapa yang menyemangati dan menghibur hati Nabi, tak lain tak bukan adalah Khadijah. Jadi ibu-ibu, istri itu salah satu syarat terpentingnya adalah istri adalah orang yang paling pandai menenangkan hati suami. Ini ada pula suami tak mau cerita dengan istri dia. Kenapa dia tak mau cerita dengan istrinya? Belum saya bercerita lagi Ustaz, belum bertambah masalah, kata dia. Justru kadang kalau diceritakannya masalah tu kepada istri dia, bertambah masalah. Nabi Muhammad terbalik. Kalau ada masalah, tempat bercerita beliau adalah istrinya. Maka banyak pula orang sekarang menempuh jalur yang salah. Asal ada masalah bercerita dia ke istri orang. Sebaliknya ada pula istri asal ada masalah bercerita dia ke suami orang. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi tempat curhat terbaik seorang suami tentu selain kepada Allah adalah kepada istrinya. Karena istri itu mampu menghadirkan rasa tenang. 4 catatan inilah yang membuat Nabi Muhammad sangat mencintai seorang Khadijah. Dan orang kedua ini pun wafat. Maka disebutlah peristiwa itu Amul Khuzni. Pergi Nabi Muhammad menghibur hati, berjalan-jalan ke Taif. Menengok pula peluang dakwah di sana, ingin syiar agama di sana. Bukannya dukungan yang didapatkan, Nabi Muhammad dilempari bersama-sama. Disitulah Nabi Muhammad berkata, belum pernah saya sesedih ini. Diungkapkan oleh Dr. Syafi'i Antonio, ibu dan bapak rahimakumullah, semakin besar sebuah kesulitan, pertanda semakin besar nikmat yang Allah janjikan. Bagaimana cara Allah menghadirkan nikmat di balik kesulitan ini? Maka Nabi Muhammad dihibur hatinya oleh Allah Ta'ala. Apa nama acara hiburan itu? Isra wal Mi'raj. Jadi yang melatar belakangi peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah Amul Khuzni, tahun berduka cita. 1. Yang kedua, apa itu Isra, apa itu Mi'raj? Ibu bapak, Isra itu perjalanan horizontal, mendatar. Mi'raj perjalanan vertikal, naik. Jadi ada yang mendatar, ada yang naik. Mana yang horizontal? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mana yang vertikal? Minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha ila arsh. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Makna pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, kalau hati sedang sedih, hati sedang gundah gulana, hati sedang kacau, obat terbaiknya adalah masjid. Obat terbaiknya masjid, Pak. Kalau bapak ibu baca kisah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Aisyah istri Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi itu berhari-hari berada di dalam masjid. Ada ulama menyebut 8 hari lamanya Aisyah tidak keluar dari masjid. Jadi kalau hati nak tenang, hati nak teduh, masalah insya Allah bisa teruraikan, berlama-lamalah di dalam masjid. Maka masjid ini tempat yang paling nyaman, ibu dan bapak rahimakumullah. Maka masjid ini pengelolaannya mesti sungguh-sungguh. Sekarang ibu dan bapak rahimakumullah, orang menganggap masjid itu hanya bahagian kecil kehidupan. Padahal Nabi Muhammad membangun kota Madinah itu berawal dari masjid. Belum ada lagi kantor apapun, yang pertama kali dibangun itu masjid. Belum lagi ada pasar apapun, yang pertama kali dibangun masjid. Bahkan belum lagi ada persaudaraan, Pak, yang dibangun itu adalah masjid. Belum lagi ada bicara politik, yang dibangun itu masjid. Belum ada lagi konsep ekonomi yang dibahas. Yang dibahas itu adalah pembangunan masjid. Baru sampai di pinggiran kota Madinah, yang pertama digesa Nabi itu adalah masjid, namanya Masjid Quba. Coba ibu bapak bayangkan, baru sampai Nabi di kota Madinah, baru di pinggiran desa, baru di pinggiran Madinah, sudah langsung Nabi Muhammad 4 hari setelah sampai membangun sebuah masjid, luasnya 22,5 meter kali 22,5 meter. Saat orang Islam bisa dihitung jari. Apa nama masjidnya? Itulah Masjid Quba. Masjid itu sangat bersejarah ke dalam hati Nabi, sangat dicintai oleh Nabi. Bahkan setelah masjid yang Allah cintai, yakni adalah Masjidil Haram, An-Nabawi dan Aqsa, Nabi sangat mengistimewakan Masjid Quba. Apa buktinya? Setiap hari Sabtu pagi, hari ini Pak. Makanya hari Sabtu pagi itu Ustaz, Masjid Quba itu ramai. Kenapa hari Sabtu pagi Masjid Quba ramai? Nah, nanti kalau Bapak Ibu pergi umrah, saya sarankan usahakan datang ke Masjid Quba hari Sabtu subuh. Ada apa di hari Sabtu subuh? Karena biasanya Nabi setiap hari Sabtu subuh berjalan kaki dari rumahnya ke Masjid Quba. Berapa jaraknya Pak Ustadz? 9 kilo. 9 kilo pergi, 9 kilo pulang. Tak pernah menggunakan onta, tak pernah menggunakan kuda. Berjalan kaki. Jadi salat subuh Nabi setiap hari Sabtu di Masjid Quba. Makanya kata Nabi SAW, siapa dalam keadaan bersih dari rumahnya, sudah bersuci, sudah berwuduk, datang dia ke Masjid Quba, salat dia 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Jadi begitulah pentingnya masjid. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada peranannya di kantor pengambil kebijakan, saya himbau dari hati yang paling dalam, jangan bapak ibu tidak ikut dan tidak mau peduli untuk menghidupkan masjid. Mumpung tanda tangan masih berlaku, mumpung harta masih di tangan, pangkat jabatan dan kekuasaan masih dalam pikulan, maka gunakanlah sebahagiannya untuk memakmurkan masjid. Saya masih ingat Ustadz dulu Pak Ahmad, Bupati Rohul. Beda Pak Ahmad ini dengan seluruh bupati yang pernah saya jumpai apa? Kalau kelebihan bupati lain mungkin banyak juga. Salah satunya Pak Ahmad berhasil memaksa, dalam tanda kutip, semua pegawai hadir ke masjid. Maka bapak-bapak pengambil kebijakan, jabatan itu tak lama.
kekuasaan itu sebentar. Baik Bapak Ibu di dalam komplek ini, baik Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu memiliki segenggam kekuasaan itu Pak lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Nah, salah satu yang saya himbaukan Bapak Ibu yang menggenggam kekuasaan tadi, gunakanlah tanda tangan dan kekuasaan Ibu dan Bapak untuk memakmurkan masjid. Banyak orang datang ke masjid Pak kapan? Setelah pensiun. Tak boleh Pak Ustaz? Boleh, tapi daya dobraknya beda. Daya dobraknya beda. Ini tak bermaksud menyindir yang pensiun ini. Yang aktif-aktif saya himbau dari hati yang paling dalam. Gunakanlah sebahagian kekuasaan itu untuk menghidupkan rumah Allah. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Kedua, di antara peristiwa yang unik dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad di setiap langit diperjumpakan dengan seluruh nabi-nabi pilihan. Di antara nabi ada 25 rasul. Di antara rasul ada 5 yang ulul azmi. Keempat-empatnya selain nabi dijumpai oleh nabi dalam peristiwa menaiki langit 1 sampai 7. Di langit pertama memang bertemu dengan Nabi Adam. Memang beliau seorang rasul bukan ulul azmi. Tapi apa yang diajarkan kepada Nabi? Pertama baru langit diinjak. Yang pertama kali dijumpai itu Nabi Adam. Siapa itu Nabi Adam? Manusia pertama. Apa artinya? Menemui orang tua. Jadi menjadi pemimpin sukses itu tidak boleh meninggalkan orang tua. Jadi yang sebaya, yang muda-muda saya himbau, jangan pernah meninggalkan orang tua. Setinggi apapun sekolah kita, sehebat apapun kita, kita belum pernah hidup selama yang tua. Kelebihan yang tua adalah jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Pengalaman kehidupan tak bisa dibeli dengan S1, S2 dan S3. Jadi kelebihan yang tua-tua ini memberikan pendapat. Ibu dan Bapak rahimakumullah, di langit yang ketujuh Nabi diperjumpakan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu Nabi ulul azmi. Tapi di antara 7 langit ini yang paling banyak interaksi Nabi di langit yang ke-6. Dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini memiliki kedekatan yang sangat istimewa dengan Nabi. Apa buktinya? Al-Quran paling banyak menyebut nama Nabi Musa. Kedua, Nabi Musa ini orangnya sangat simpati dan empati. Ketika mendengarkan Nabi Muhammad dapat oleh solat sebanyak 50 waktu, yang peduli dengan kondisi Nabi dan umat Nabi itu adalah Nabi Musa. Kalaulah tidak diingatkan oleh Nabi Musa, tidak tertutup kemungkinan solat kita ini 50 waktu. Siapa yang peduli mengingatkan? Nabi Musa. Ngotot Nabi Musa, menyuruh Nabi melobi, meminta diskon, minta kurang kepada Allah. Sampai ia katakan kalimat, ana a'lamu bin nas minka ya Muhammad. Aku ini lebih tahu urusan manusia ini dibandingkan engkau ya Muhammad. Oleh para ulama dikaji, mengapa Nabi Musa berani mengatakan aku lebih tahu? Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, pertama solat yang paling mirip dengan solat kita ini solat umat Nabi Musa. Kitab sucinya yang berisikan paling mirip dengan Al-Quran, kitab Taurat. Umatnya yang paling banyak selain umat Nabi Muhammad adalah umatnya Nabi Musa.
karakternya yang beraneka ragam seperti umat Nabi Muhammad, yang paling mirip juga umat Nabi Musa. Jadi beraneka ragam yang kita hadapi hari ini itu dihadapi betul oleh Nabi Musa alaihissalam. Umatnya lebih besar, umatnya lebih kokoh, lebih bagak, tak sanggup mengerjakan. Sebahagian dirubah menjadi monyet. Takkan sanggup umatmu ya Muhammad. Siapa yang memberikan saran? Yang tua, namanya Musa alaihissalam. Jadi yang muda-muda ini banyaklah mendengarkan nasihat. Tapi yang tua-tua, berikanlah nasihat yang luar biasa. Berikanlah nasihat yang mendidik. Berikanlah nasihat yang membuat lurus. Nasihat yang menyejukkan. Jangan cah nak menyalahkan, cah nak menyalahkan. Karena ada pula, maaf ibu dan bapa rahimakumullah, orang tua suka menyalahkan saja. Solusi tak ada. Pokoknya salah semuanya. Tapi jalan keluarnya tak pula ada. Ibu dan bapa rahimakumullah, itu pelajarannya. Kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat peduli kepada umatnya. Apa buktinya? Ketika bertemu dengan Allah, tertunduk Nabi tak sanggup menengok cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sembari beliau berkata, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu segala kehormatan, mubarakatu segala keberkahan, salawatu segala salawat, thayyibatu segala kebaikan, lillah karena Allah, hanya untuk Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala spesial? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu spesial. Biasanya kalau yang lain langsung disebut oleh Allah Ta'ala namanya. Tapi khusus Nabi Muhammad dipakai bahasa yang sangat tinggi nilainya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Masya Allah. Begitu Allah Ta'ala memposisikan Nabi kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Selamat atas engkau wahai Nabi. Wa rahmatullah. Rahmat Allah menyertaimu. Wa barakatuh. Allah memberkahimu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau Allah meletakkan Nabi sedemikian tinggi, memang sombong kalau ada seorang umat yang merendahkan nabinya dengan kalimat-kalimat yang kesannya menyepelekan. Kafir itu ibu dan bapak rahimakumullah. Ketika dipuji sedemikian rupa, Allah hari ini langsung berkirim salam kepadanya. Di hadapannya Allah, ia dapatkan itu semua. Apa kata Nabi? Bukan hanya beliau yang selamat. Assalamu alayna. Semua kami selamat. Begitu Nabi Pak. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bukan hanya beliau dan umatnya yang selamat, tetapi seluruh ibadillah, hamba-hamba Allah as-salihin yang saleh juga mendapatkan selamat. Ini tandanya Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk umat setelahnya. Nabi Muhammad ini untuk seluruh umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Ta'ala menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, begitulah luar biasanya Allah Ta'ala memposisikan Nabi. Terakhir, setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, ibu dan bapak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak oleh Abu Jahal termenung. Karena Nabi Muhammad salah satu sifat wajib bagi beliau adalah tabligh,
Sifat mustahil beliau adalah kitman. Tabligh itu wajib menyampaikan. Kitman itu dilarang menyembunyikan, merahasiakan. Nabi hendak menyampaikan, tapi terbeban bagaimana cara menyampaikan. Sekarang saya zaman begitu canggih, masih ada orang tak percaya orang sampai ke bulan. Padahal yang terakhir, sekarang orang sudah membahas tentang planet Mars. Tapi masih banyak orang tak percaya orang sampai ke bulan. Kenapa tak percaya, Ibu dan Bapak rahimakumullah? Karena memang ada orang menganggap dunia ini hanya seperti yang tampak ini saja. Apalagi zaman 1450 tahun yang lalu. Jahiliyah. Dulu kalau ada keluar rumah, jatuh tai cicak, Ibu dan Bapak rahimakumullah, tak jadi pergi. Berbunyi burung gagak, petanda orang mati. Jadi berarti kondisi saat itu luar biasa. Bayangkan, patung disembah, anak gadis dibunuh, anak perempuan dibunuh. Saat itu peristiwa ini diceritakan. Bagaimana cara menceritakannya? Karena bertanya Abu Jahal diceritakan oleh Nabi, tersenyum Abu Jahal. Apa artinya? Jangan dikira semua senyum itu pertanda senang. Jadi jangan dikira semua orang yang senyum kepada kita itu pertanda senang. Kita tak boleh suudzon, tapi hati-hati juga mesti. Banyak senyum ini Pak, kadang-kadang di balik senyum itu ada rencana. Jadi ada saatnya berhusnuzan, ada saatnya mesti berhati-hati. Ketika Nabi Muhammad sudah tuntas bercerita, apa kata Abu Jahal? Mau engkau menceritakan kepada semua orang Muhammad? Mau. Menurut dia ini kesempatan. Kesempatan menjatuhkan Nabi. Kesempatan menghancurkan Nabi. Tak tanggung-tanggung, tempat berceritanya di tempat yang tinggi. Tempat biasanya tokoh-tokoh kafir jahiliyah menyampaikan informasi. Namanya Jabal Qubaisy. Di tempat yang tinggi itulah Nabi Muhammad menceritakan. Apa yang terjadi? Umat terbelah. Biasanya orang kalau terbelah itu Pak, separuh percaya, separuh tak percaya. Tapi Nabi Muhammad bercerita yang terjadi terbelah. Tapi terbelahnya bukan separuh percaya, separuh tak percaya. Yang dulunya tak percaya, sekarang semakin tak percaya. Yang dahulunya percaya, sekarang ragu untuk percaya. Maka yang ragu ini diam. Ini kelompok silent. Yang mendukung tak ada. Jadi ada saatnya orang bungkam dengan kebenaran. Jadi ada saatnya orang benar tapi bungkam terhadap kebenaran. Orang lurus tapi tidak mau memperjuangkan kehidupan yang lurus. Yang penting awak selamat, anak istri awak aman sudah. Bagi orang, apa yang dia dapatkan hari ini sudah cukup dibandingkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, maka semakin mengembang senyumnya Abu Jahal. Dia tengok ke bawah, semua orang sudah hadir. Rupanya saat dia menengok ada satu yang belum nampak. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, dijumpainya Abu Bakar, diceritakan dia. Apa komentarmu setelah dia bercerita? Apa kata Abu Bakar? Aku tak bisa berkomentar sebelum aku mendengarkan Muhammad yang berkata. Itulah sahabat Pak. Jadi sahabat itu hanya mendengarkan dari mulut sahabatnya. Banyak kita yang percaya cerita buruk kawan kita di belakang dia. Dicontohkan oleh Abu Bakar, mendengarkan sahabat mesti langsung dari mulut sahabat. Itu baru sahabat. Lalu datang dia ke Jabal Qubaisy.
Dipotongnya kalimat itu pelan-pelan. Ya Muhammad, betulkah engkau yang bercerita? Tadi malam engkau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Benar kata Nabi, aku yang bercerita, engkau benar. Jadi setiap penggalan-penggalan kalimat itu ditanyakan dia, setiap Nabi Muhammad menjawab, aku yang bercerita, engkau benar, engkau benar, engkau benar. Apa yang terjadi? Orang yang tadinya ragu sekarang terdiam, menengok begitu beraninya Abu Bakar, menjadi satu-satunya orang yang berbicara di saat orang lain tak mampu berbicara. Di Indonesia ini ada satu orang tokoh yang berani bicara. Apapun kondisi dunia Indonesia ini, dia tetap berani bicara. Itu orang macam itu tak banyak itu Bapak Ibu rahimakumullah. Abu Bakar dulu yang macam itu. Setelah semuanya dia tanyakan dan Nabi Muhammad berkata, aku yang berkata, engkau benar. Lalu dia katakan, kalaulah aku menengok tembok ni putih, sedangkan Muhammad mengatakan tembok itu hitam, maka akan kukatakan kepada mataku, engkau salah wahai Abu Bakar, yang betul adalah Muhammad. Begitulah kepercayaan, keyakinan diri Abu Bakar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ibu dan bapak rahimakumullah, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.